Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk 2025 untuk karir dan keuangan kamu. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Begitu juga readingan ini ya, ini juga sifatnya timeless, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi karir kamu di 2025 ini ya. Pesan atau sarannya buat kamu apapun itu ini ya. Kalau misalkan nggak resonate jangan dipaksa-paksain ya. Mungkin bukan buat kamu, bukan energimu atau pesan-pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke. Di sini ada The Chariot. Oke, aku rasa ada kesuksesan ya di karir. Untuk beberapa orang mungkin akan fokus untuk mencapai target atau mencapai goal. Untuk beberapa mungkin sudah ya, sudah mencapai sebuah kesuksesan di sini. Walaupun kesuksesannya nggak begitu besar ya, cuman kayak udah bisa lah ya melalui fase-fase tersulitnya gitu. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa ini akan ada sebuah perjalanan ya berkaitan dengan karir seperti itu. Tapi yang jelas di sini aku ngerasa karir kamu ada kemajuan di tahun 2025 ini gitu. Dan untuk beberapa orang kalau ingin melakukan usaha bisnis sendiri ya, The Chariot ini meminta kamu untuk terus maju ya gitu, karena mungkin kamu udah buat rencana gitu ya udah lama, tapi untuk melaksanakan gitu ya, untuk memulai itu kayak masih ada keraguan gitu loh ya. Aku nggak tahu apa yang membuat kamu ragu. Mungkin kamu masih menilai gitu ya, masih sedikit bimbang bisa juga ya. Tapi it's okay, The Chariot ini meminta kamu untuk lanjutkan gitu ya. Karena di sini ketika kamu bisa menghadapi keraguan kamu ataupun tantangan kamu yang berkaitan dengan karir ini, akan ada sebuah kesuksesan. Karena Chariot ini juga menandakan bahwa kamu itu mampu gitu loh. Kamu mampu untuk mencapai karir yang kamu inginkan gitu ya. Untuk yang tidak ada pekerjaan di sini aku rasa juga ada peluang ya, kesempatan buat kamu seperti itu. Cuman gini, aku rasa nggak semua ya, beberapa aja. Kalau kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, kamu harus keluar dari tempat kamu saat ini gitu. Jadi mungkin kamu bisa cari di luar lah gitu loh, di luar kota kamu ataupun luar daerah kamu gitu. Jadi kamu jangan stay di situ ya. Aku rasa kalau kamu keluar dari daerah kamu, akan ada sebuah kayak karir gitu ya, pekerjaan gitu loh. Kamu akan dapat pekerjaan yang mungkin sesuai dengan harapan kamu gitu. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Ya ini seperti yang bilang tadi ya, untuk beberapa ini mungkin kamu akan merasa kayak dihargai gitu loh, atau kayak mendapatkan sebuah penghargaan atau pengakuan gitu di karir kamu ya. Kalau misalkan kamu bekerjanya bukan bekerja sendiri gitu ya. Dan juga mungkin dengan lingkungan atau circle teman kerja kamu itu kayak ada penerimaan gitu ya. Jadi di sini ada kebahagiaan yang kamu rasakan atau kenyamanan yang kamu rasakan berkaitan dengan karir, hubungan kamu dengan teman-teman kerja gitu loh ya. Seperti itu, kenyamanan, kebahagiaan, mungkin juga harapan kamu di karir itu terwujud gitu loh. Keinginan atau harapan di karir itu terwujud. Misalkan kamu ingin mendapatkan pengakuan atau penghargaan gitu, itu juga tercapai gitu. Karena selama ini mungkin ada beberapa ya, nggak semua, kamu tuh kayak ngerasa nggak nyaman atau nggak diterima gitu loh di lingkungan pekerjaan kamu gitu. Mungkin dengan teman-temannya kamu kurang happy gitu loh, kurang ngerasa happy gitu, atau kayak ngerasa entah kurang diterima atau kamu kayak baru beradaptasi gitu loh dengan mereka gitu. Namun di 2025 ini aku rasa kayak ada penerimaan gitu loh ya dari mereka. Makanya kamu akan merasa lebih nyaman di sini, merasa lebih bahagia
gitu, terlepas pekerjaan kamu sulit atau enggak sulit gitu ya. Tapi di sini dari segi lingkungan gitu ya, teman-temannya, lingkungannya itu bikin kamu tuh nyaman di sini gitu, bikin kamu happy, bikin kamu jadi di pekerjaan pun kalau misalkan kamu nggak punya masalah dengan teman kerja kan, jadinya kamu juga ini ya seneng gitu loh. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh, di sini ada Six of Cup ya. Six of Cup tuh kan dengan rekan kerja, dengan teman kerja. Di sini aku ngerasa kayak ada saling memahami gitu loh, saling mengerti. Mungkin kamu juga saling membantu, tolong menolong gitu loh. Ya, seperti itu. Hubungan yang dekat gitu loh, harmoni dengan teman kerja kamu gitu. Terus aku juga ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan memulai sebuah karir ya. Untuk beberapa orang, karena Chariot ini akhirnya kamu maju yang sebelumnya kamu udah lama di sini, udah lama kamu rencanakan, udah lama kamu inginkan mungkin, atau udah lama kamu pikirkan gitu, udah lama banget gitu loh. Tapi kamu untuk memulai gitu atau untuk maju ke arah karir impian kamu itu atau karir yang kamu inginkan itu kayak masih ada keraguan gitu loh. Tapi segala sesuatunya tuh kayak kamu udah rencanakan, udah planning gitu loh. Ya udah kamu persiapkan kayak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini bisa pekerjaan lama kamu ya gitu. Atau untuk beberapa orang ini mulai menekuni hobi lama kamu tekuni, dan mungkin kamu jadikan itu sebagai pekerjaan kamu, bisa ya gitu loh. Kemudian untuk beberapa orang ini mungkin ini ya, ada sesuatu di sini yang berkaitan dengan hal lama tuh kayak terulang lagi gitu loh. Ya, kalau ini bikin kamu di pekerjaan itu lebih baik, it's okay, nggak masalah ya. Tapi kalau ini bikin kamu di pekerjaan kurang baik ya, alangkah baiknya hal lama itu jangan ini lagi ya, jangan digunakan lagi gitu. Ya, kemudian untuk beberapa orang ini kamu harus lebih kreatif ya di pekerjaan kamu gitu, agar karir kamu lebih berkembang gitu. Hierophant di sini. Oke, di Hierophant ini aku rasa saat yang tepat ya untuk terlibat dalam proyek kelompok atau tim secara bijaksana, melakukan apa yang diharapkan dari kamu dan menghindari metode yang konvensional ya di tempat kerja kamu. Itu akan berhasil gitu ya. Kamu akan berhasil gitu. Ini saatnya terlibat dalam proyek kelompok atau tim ya, jadi kayak bekerja sama. Ini juga kayaknya Six of Cup ini juga ya sama, mungkin kayak kamu juga kayaknya diminta untuk kerja sama gitu loh ya, seperti itu. Jadi jangan sendiri lah gitu ya, jadi kayak kerja kelompok atau gimana gitu, dan ini saling mendukung, saling berbagi gitu. Dan ini juga akan membuat kamu tuh lebih berhasil gitu loh ya. Dan hindari metode yang tidak konvensional di tempat kerja. Ini untuk beberapa aja ya, disarankan untuk seperti itu gitu. Sesuaikan aja ya dengan situasi atau kondisi kamu masing-masing gitu. Kemudian juga aku rasa di Hierophant ini gak semua juga ya, untuk beberapa orang ini untuk menaati peraturan gitu ya, menaati peraturan yang ada di situ gitu. Kemudian kalau misalkan ya kamu mengalami kesulitan atau apa gitu, kamu mintalah nasihat gitu ya pada orang yang lebih bisa gitu loh ya, lebih bisa di tempat kerja kamu. Kayak kamu tuh minta bimbingan gitu loh, minta mentorin, nasehatin atau diajarin. Nah, bisa kayak gitu. Jadi jangan malu-malu gitu, karena di sini aku ngerasa akan ada seseorang yang ngebantu kamu atau kayak mau ngebantu kamu gitu loh
ya, terutama seseorang itu tuh udah ahli gitu loh di bidangnya, atau mungkin ini bisa kayak atasan kamu, leader kamu, atau siapa gitu loh yang pokoknya jabatannya tuh kayak lebih tinggi dari kamu, atau mungkin seseorang ini tuh udah lama dikerja di situ gitu loh. Oke, ini kalau misalkan kamu bekerjanya ini nggak sendiri ya, tapi kalau misalkan kamu yang punya usaha bisnis sendiri di sini, kamu harus lebih bijaksana ya. Mungkin kamu bisa menggunakan ide-ide kreatif kamu untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan kamu gitu. Seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi keuangan kamu seperti apa di sini untuk zodiak Capricorn ya. Oke, di sini ada Eight of Cups. Aku ngerasa kamu di keuangan ini nggak semuanya ya, mungkin beberapa aja. Ini kayak ada rasa ketidakpuasan ya, atau mungkin kayak kamu ngerasa apa ya, kayak ada rasa nggak bahagia gitu loh, ya berkaitan dengan keuangan. Aku nggak tahu ya apa yang menyebabkan kamu tidak bahagia. Apakah kamu di sini mengalami kekurangan uang, ataukah di sini kamu ngerasa tidak cukup gitu? Beda ya, ngerasa kekurangan uang dengan tidak cukup itu beda gitu. Kalau kekurangan uang itu biasanya memang mungkin dari penghasilan kamu kecil gitu ya. Tapi kalau merasa tidak cukup itu biasanya walaupun penghasilan kamu besar, tapi kalau ada perasaan tidak cukup ya itu tidak cukup gitu loh. Ya, seperti itu. Dan ini bikin kamu tuh kayak ngerasa nggak happy lah kayak gitu. Ya, jadi kamu harus perhatikan itu. Kemudian Eight of Cup ini juga berbicara untuk merubah sesuatu yang mungkin cara kamu menggunakan uang gitu juga bisa ya, gitu. Jadi kamu nggak harus sama lah, gitu loh, nggak harus sama seperti dulu, gitu. Berkaitan dengan keuangan ini kamu harus mencari ya sesuatu yang kayaknya itu bisa bikin kamu bikin perasaan kamu tuh lebih ngerasa kayak puas gitu, atau ngerasa lebih merasa nggak kekurangan, kemudian nggak ngerasa kurang, nggak cukup dan sebagainya kayak gitu loh, ya seperti itu. Dan kamu juga diminta untuk menghindari ya orang-orang yang di sini kayak bikin kamu tuh nggak happy gitu loh, ya nggak happy. Misalkan contoh ya, ada beberapa orang mungkin di sekitar kamu itu terlalu ikut campur dalam hal keuangan kamu gitu, atau kayak ngurus-ngurus gitu loh. Misal contoh ya, kamu tuh di sana kerja tuh gaji berapa gini-gini, oh ngapain sih kamu mau gini kayak gitu loh, istilahnya seperti itu kan hal pribadi kamu ya, itu nggak seharusnya. Karena di sini aku ngerasa kamu tuh sebenarnya nggak suka orang ikut campur tentang pribadi kamu, terutama nanya-nanya tentang gaji lah, nanya tentang kerja, kemudian mungkin dia ada kata-kata dia yang kayaknya menyinggung kamu gitu ya, ataupun mungkin dari segi pekerjaan kamu sendiri. Kalau misalkan kamu nggak digaji orang ya gitu, nggak dengan orang gitu, misal kamu kerja sendiri nih, kemudian penghasilan kamu itu mungkin kayak belum ada hasil mungkin, atau kamu mungkin baru merilis usaha bisnis sendiri gitu ya, itu kan butuh proses ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal mungkin ya, seperti itu. Nah ini nih kayak kamu ini ada orang-orang atau yang lingkungan sekitar kamu itu bukan bikin kamu tuh support gitu ya, bikin kamu tuh lebih positif, tapi justru kayak kecewa gitu loh, kayak entah nggak tahu ya ngata-ngatain kamu atau gimana gitu loh ya. Tapi ini bukan hanya berkaitan pekerjaan aja gitu, karena pekerjaan itu kan menyangkut keuangan juga, mungkin ada hal-hal yang nyangkut uang juga gitu loh, seperti itu. Dan kamu tuh kayak ngerasa nggak bahagia gitu loh, nggak seneng, nggak happy, nggak tenang gitu. Makanya kamu harus menghindari orang-orang seperti itu yang selalu ikut campur gitu ya. Ini macam-macam ya, bisa dari keluarga sendiri juga bisa, yang kayaknya tuh kayak nyuruh-nyuruh kamu gitu ya, kayak ngatur-ngatur kamu, ikut campur masalah keuangan kamu, yang dimana mungkin kamu tuh gaji segini, kemudian kayak diatur-atur, seharusnya kamu tuh beli ini begini. Nah kan ada ya beberapa orang, gak semua, itu kadang-kadang keuangannya tuh diatur gitu loh oleh orang lain gitu.
Seperti itu. Ya, walaupun jadi di sini kamu juga harus buat ketegasan gitu loh, buat batasan gitu. Oke. Seperti itu. Karena di sini aku lihat niatnya dia ini bukan ini ya, kamunya sendiri juga ngerasa nggak suka gitu loh, kamu ngerasa nggak senang gitu loh orang tersebut tuh ngomong seperti itu gitu loh. Di sini ada rasa kecewa yang kamu rasain gitu. Ya makanya kamu harus tegas gitu loh, ketika seseorang itu yang menurut kamu itu adalah hal pribadi, privasi, sensitif, ya itu kamu harus tegas untuk menolak misalkan ya. Oke, aku nggak mau bicarain hal ini tuh hal pribadi aku. Nah itu kan namanya ketegasan. Jadi nanti next time orang itu nggak bakal nanya-nanya lagi hal itu gitu loh ya, atau ikut campur hal itu gitu ya, kalau nggak kamu sendiri yang open gitu, kalau nggak kamu sendiri yang buka omongan gitu ya. Makanya kamu di sini kamu harus berubah juga gitu loh. Oke. Kemudian di sini kita punya Ace of Wands ya. Oke, di sini aku ngerasa untuk beberapa orang lebih bersemangat ya. Kalau dibilang lebih bersemangat nih berarti ada sesuatu yang baik ya yang terjadi gitu. Dan aku juga ngerasa nggak semua juga. Mungkin kamu akan dapat pemasukan tambahan ya. Mungkin kamu dapat pekerjaan atau peluang kesempatan kerja lagi, kerja baru gitu ya. Dan ini membuat kamu tuh kayak lebih semangat gitu loh. Oke, karena kamu punya penghasilan tambahan gitu. Ya, dan juga As of One ini juga meminta kamu untuk buat apa ya, memiliki prinsip ya, untuk memiliki prinsip dalam memegang uang kamu. Gitu ya, prinsip di uang lah, gitu cara kamu memegang uang. Gitu. Ya, ini juga disarankan untuk kamu tuh seperti itu. Gitu. Kemudian kita punya The Heartbreakers ya. Akan segera mengetahui informasi atau peluang yang akan bermanfaat bagi kamu. Ya, ini berkaitan dengan keuangan ya, karena ini juga berkaitan dengan Ace of Wands ini ya. Jadi kamu tuh akan mengetahui satu informasi. Ace of Wands ini juga bicara tentang ya sesuatu ya yang kayaknya tuh muncul gitu loh, peluang. Oke, yang akan bermanfaat untuk kamu, gitu, berkaitan dengan keuangan. Kemudian di sini juga kamu diminta untuk lebih berhati-hati dengan siapa kamu mendiskusikan keuangan kamu. Ini sama ya dengan Eight of Cups ini. Ada kaitannya dengan Eight of Cups ini karena Eight of Cups ini juga berbicara tentang rasa kecewa gitu. Mungkin kamu ngomong dengan orang yang nggak tepat, orang yang salah gitu loh. Ya, makanya jadinya kamu kecewa dengan apa yang mereka katakan, yang seharusnya tuh mungkin kayak support kamu, dukung kamu, tapi ini sebaliknya. Makanya di sini juga ada The Heartbreakers yang dimana kamu harus berhati-hati dengan siapa kamu mendiskusikan masalah keuangan kamu gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa kalau misalkan kamu punya sesuatu gitu ya yang harus membuat keputusan gitu ya berkaitan keuangan kamu, ini gunakan intuisi kamu ya, intuisi kamu untuk membuat keputusan gitu ya, karena intuisi kamu ini bisa diandelin ya. Kemudian di sini ada Two of Cups. Nah, ini juga berbicara tentang bagaimana kamu mendiskusikan keuangan kamu ya dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar-benar dia ini bisa mengerti, memahami, support ya, kayak gitu loh ya, gitu. Oke, dan untuk beberapa orang ini keuangan kamu membaik ya, kalau misalkan kamu sebelumnya punya masalah keuangan gitu, karena Two of Cups ini juga berbicara tentang kestabilan dan kamu itu ngerasa apa ya, yes, pokoknya ngerasa aman lah gitu loh ya, ngerasa aman, ngerasa nggak ada masalah lah gitu. Kalaupun mungkin kamu punya masalah tuh kamu udah bisa gitu loh menyelesaikan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.